أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Dalam khutbah yang lalu telah disampaikan beberapa hal mengenai teladan Rasulullah SAW dalam hal kecintaan kepada Allah Ta'ala. Di zaman ini kita melihat gambaran kecintaan kepada Allah Ta'ala tersebut dalam amalan perbuatan hamba sejati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan dalam mengikuti jejak junjunannya, yakni Hadrat Rasulullah SAW. Contoh-contoh ini masih ada hingga hari ini, yaitu standar tertinggi cinta kepada Allah Ta'ala, dan sebagai hasilnya karunia Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada beliau alaihissalam, dan cinta beliau kepada Allah Ta'ala yang juga dirasakan oleh orang-orang. Namun, sebelum saya menyampaikan peristiwa-peristiwa lainnya, saya akan menyebutkan cinta ini dalam kata-kata Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri. Di suatu tempat, beliau alaihissalam pernah bersabda, "Saya tidak dapat menjelaskan amal perbuatan saya yang mana yang menyebabkan karunia ilahi ini meliputi saya. Saya hanya merasakan dalam diri saya bahwa secara fitrah, hati saya memiliki ketertarikan dengan kesetiaan terhadap Allah Ta'ala yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Ini adalah karunia-Nya. Inilah ihsan Allah Ta'ala kepada saya." Sebagaimana saya sebutkan dalam khutbah yang lalu, beliau juga menyatakan di berbagai tempat bahwa semua ini saya peroleh karena saya adalah pengikut sempurna dan pecinta Nabi tercinta dan terkasih Allah Ta'ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai hasilnya, pintu-pintu cinta Allah Ta'ala terus terbuka bagi saya, dan kesadaran akan hal itu juga tumbuh dalam diri saya. Kemudian hujan karunia Allah Ta'ala terus tercurah kepada saya. Dalam menggambarkan kondisi hati ini dan menjelaskan kepribadian beliau, Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani menulis di suatu tempat bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menulis, "Al-masjidu makani, wa salihuna ikhwani, wa zikrullahi mali, wa khalqullahi ayali." Yakni masjid adalah tempatku, orang-orang saleh adalah saudaraku, zikir Allah adalah harta kekayaanku, dan makhluknya adalah keluargaku. Artinya, semua ini berputar di sekitar Allah Ta'ala, sebagaimana yang beliau sampaikan. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda pada suatu kesempatan, "Kami mencintai segala sesuatu semata-mata karena Allah Ta'ala, baik istri, anak-anak, atau teman. Hubungan kami dengan semua itu adalah karena Allah Ta'ala." Inilah ajaran yang diberikan Allah Ta'ala, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sebarkan ajaran ini." Dan manifestasi terbesar dari ajaran ini di zaman ini terjadi melalui amal perbuatan Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam mengikuti Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam bersabda pada suatu kesempatan, "Orang-orang yang jujur tetap teguh bahkan dalam masa-masa cobaan.
dan mereka tahu bahwa pada akhirnya Allah akan menjadi penolong kami. Walaupun orang yang hina ini bersyukur kepada Allah Ta'ala atas keberadaan sahabat-sahabat yang sempurna seperti itu, namun meskipun demikian, ini juga adalah iman saya, bahwa seandainya tidak ada seorang pun yang tinggal bersama saya, dan semua pergi meninggalkan saya tidak akan takut. Saya tahu bahwa Allah Ta'ala bersama saya. Seandainya saya dihancurkan dan diinjak-injak, dan menjadi lebih hina dari setitik debu, dan melihat penderitaan, cercaan, kutukan dari setiap arah, saya tetap akan menang pada akhirnya. Tidak ada yang mengenal saya, kecuali Dia yang bersama saya. Saya tidak akan pernah hancur. Upaya musuh-musuh sia-sia, dan rencana orang-orang yang dengki tidak akan berhasil. Wahai orang-orang bodoh dan buta, orang jujur mana sebelum saya yang hancur sehingga saya akan hancur? Orang setia sejati mana yang telah Allah Ta'ala binasakan dengan kehinaan sehingga Dia akan membinasakan saya? Yakinlah dan dengarlah dengan baik bahwa roh saya bukanlah ruh yang akan binasa, dan dalam fitrah saya tidak ada ragi kegagalan. Saya diberi keberanian dan kejujuran yang di hadapannya gunung-gunung pun tidak berarti. Saya tidak peduli dengan siapapun. Dulu saya sendirian dan tidak keberatan untuk tetap sendirian. Akankah Allah meninggalkan saya? Tidak. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Akankah Dia membinasakan saya? Tidak. Dia tidak akan pernah membinasakan saya. Musuh-musuh akan dihinakan, dan orang-orang yang dengki akan malu. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada hambanya di setiap medan. Saya bersamanya, Dia bersama saya. Tidak ada yang dapat memutuskan ikatan kami. Dan saya bersumpah demi kehormatan dan keagungannya, bahwa tidak ada yang lebih saya cintai di dunia ini dan akhirat selain keagungan agamanya ditampakkan, kemuliaannya bersinar, dan kalimatnya ditinggikan. Dengan karunia-Nya, saya tidak takut pada cobaan apapun, bahkan jika bukan hanya satu cobaan, tetapi jutaan cobaan. Di medan cobaan dan di hutan penderitaan, saya telah diberi kekuatan. Dalam bahasa Persia, beliau bersabda dalam sebuah syair yang artinya, "Aku bukanlah orang yang pada hari perang kalian akan melihat punggungku, tetapi aku adalah orang yang kalian akan melihat kepalaku di antara debu dan darah." Beliau mengatakan kepada kita bahwa inilah keadaanku dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi jika ada yang tidak ingin mengikuti jejak saya, beliau bersabda kepada jemaat, maka berpisahlah dari saya. Kesulitan memang akan datang. Saya tidak tahu hutan-hutan yang menakutkan dan lembah-lembah berduri apa lagi yang harus saya lalui. Kemudian beliau bersabda, bisakah kita takut pada gempa bumi? Akankah kita menjadi takut pada cobaan di jalan Allah Ta'ala? Bisakah kami terpisah dari Tuhan kami yang tercinta dalam ujian apapun? Tidak, sama sekali tidak bisa. Suatu riwayat yang diceritakan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, di mana beliau menyebutkan cinta kepada Allah Ta'ala dan semangat berkorban demi agamanya. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib bersabda bahwa Maulwi Sarwar Shah Sahib menceritakan kepada saya bahwa ketika ada kasus persidangan dengan Karamdin di Gurdaspur, dan hakim telah menetapkan tanggal sidang, dan Hadrat Sahib, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam telah datang ke Kadian. Maka 2 hari sebelum tanggal tersebut, beliau alaihissalam mengutus saya ke Gurdaspur agar saya pergi dan menyiapkan beberapa referensi, karena di sidang berikutnya, referensi-referensi harus diajukan. Hadrat Sahib mengutus bersama saya Syekh Hamid Ali dan Abdur Rahim Bawarci ke Gurdaspur. Ketika kami tiba di rumah di Gurdaspur, kami memanggil Dr. Muhammad Ismail Khan Sahib almarhum dari bawah. Beliau saat itu berada di lantai atas agar turun dan membuka pintu. Dr. Sahib tersebut saat itu tinggal di lantai atas rumah. Ketika kami memanggil, Dr. Sahib mulai menangis dan berteriak tanpa terkendali. Kami memanggil beberapa kali, tetapi beliau terus menangis. Akhirnya, setelah beberapa saat, beliau turun sambil menyeka air matanya. Kami bertanya, apa sebabnya? Maka beliau berkata bahwa Muhammad Hussein Munshi datang kepada saya. Beliau adalah seorang munshi, yakni juru tulis di pengadilan, dan seorang non-Ahmadi. Maulwi Sahib berkata bahwa Muhammad Hussein yang disebutkan adalah seorang penulis atau peshkar, yakni asisten di suatu kantor di Gurdaspur,
dan merupakan penentang keras jemaat, serta termasuk orang-orang yang bergabung dengan Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Dr. Sahib menceritakan, yakni ketika beliau turun, bahwa Muhammad Hussein Munshi datang dan berkata kepada saya bahwa akhir-akhir ini ada pertemuan Arya di sini. Beberapa Arya juga membawa teman-teman mereka ke pertemuan tersebut. Dan dengan cara yang sama, saya juga pergi ke sana bersama seorang teman Arya. Setelah acara pertemuan selesai, panitia mengumumkan bahwa acara pertemuan telah selesai. Sekarang Anda, yakni orang-orang umum, silahkan pergi. Kami memiliki beberapa hal pribadi untuk dibicarakan. Maka semua orang pada umumnya bangkit. Saya juga hendak pergi. Tetapi teman Arya saya berkata bahwa kita akan pergi bersama. Anda duduk di sebelah sana dan tunggu di luar. Maka saya duduk di sebelah sana. Muhammad Hussein Sahib, non-Ahmadi, berkata demikian. Kemudian seorang dari kalangan Arya bangkit dan berbicara kepada hakim dengan menyebut nama Mirza Sahib, berkata bahwa orang ini, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, adalah musuh keras kami dan pembunuh pemimpin kami, Lekram. Sekarang dia adalah buruan di tangan Anda dan pandangan seluruh kaum tertuju kepada Anda. Jika Anda membiarkan buruan ini lolos dari tangan, maka Anda adalah musuh kaum. Orang itu mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat seperti itu. Atas ini hakim menjawab bahwa sebenarnya niat saya sejak awal adalah bahwa jika bisa, bukan hanya Mirza, tetapi semua teman dan saksi-saksinya dalam kasus ini, saya akan kirim semuanya ke neraka. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Karena kasus ini ditangani dengan sangat cerdik, sehingga tidak ada celah untuk campur tangan. Tetapi sekarang saya berjanji bahwa bagaimanapun caranya, di sidang pertama ini, saya akan mengambil tindakan pengadilan. Maulwi Sahib berkata bahwa Dr. Sahib menceritakan bahwa Muhammad Hussein berkata kepada saya bahwa Anda mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tindakan pengadilan. Artinya adalah bahwa setiap hakim memiliki wewenang bahwa di awal atau selama persidangan, kapanpun dia mau, dia dapat menangkap terdakwa tanpa menerima jaminan dan memasukkannya ke penjara. Muhammad Hussein berkata, Dr. Sahib, Anda tahu bahwa saya adalah penentang keras jemaat Anda. Dia adalah pengikut Maulwi Muhammad Hussein, juga penentang, bahkan namanya sama. Tetapi ada satu hal dalam diri saya bahwa saya tidak bisa melihat keluarga terhormat manapun dihancurkan dan dihinakan, khususnya oleh tangan orang-orang Hindu. Dan saya tahu bahwa keluarga Mirza Sahib, yakni keluarga Hadrat Masih Maud alaihi salam, adalah yang paling terhormat di distrik ini. Oleh karena itu, saya telah menyampaikan berita ini kepada Anda agar Anda membuat pengaturan untuk hal ini. Menurutnya ada dua saran. Pertama, berusaha memindahkan kasus dari sini ke Chief Court. Dan kedua, dengan cara apapun, Mirza Sahib tidak hadir di pengadilan pada sidang berikutnya dan mengajukan sertifikat medis. Maulwi Sahib menceritakan bahwa ketika Dr. Sahib menceritakan kejadian ini, kami semua menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk segera mengirim seseorang ke Kadian yang akan menceritakan kejadian ini kepada Hadrat Mirza Sahib. Malam telah tiba, kami mencari kendaraan, kami mencari transportasi kuda atau kereta, dan meskipun ada beberapa kereta yang tersedia, tetapi penentangan begitu keras sehingga tidak ada kereta yang didapat. Tidak ada transportasi yang tersedia. Tidak ada yang bersedia, semua menolak. Kami menawarkan untuk membayar 4 kali lipat tarif, tetapi tidak ada kusir kereta yang bersedia. Akhirnya kami mengutus Syekh Hamid Ali, Abdur Rahim Bawarci, dan orang ketiga untuk pergi ke Kadian dengan berjalan kaki. Mereka tiba di Kadian saat waktu salat subuh dan menyampaikan secara singkat kepada Hadrat Mirza Sahib. Hadrat Mirza Sahib, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, dengan tenang bersabda, "Baiklah, kami akan pergi ke Betala. Khawajah Sahib dan Maulwi Muhammad Ali Sahib dalam perjalanan kembali dari Lahore akan bertemu dengan kami di sana." Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda kepada mereka, "Mereka datang dari Lahore, Khawajah Sahib dan Maulwi Muhammad Ali Sahib. Akan ada pertemuan di sana. Kami akan membicarakan semua hal yang Anda ceritakan ini, dan akan terlihat apa yang terjadi dengan upaya pemindahan kasus. Mengantisipasi keberpihakan hakim, para pengacara kami telah mengajukan permohonan ke Chief Court untuk memindahkan kasus ke pengadilan lain. Maka pada hari itu juga, beliau datang ke Betala.
Dalam kereta, Maulwi Muhammad Ali Sahib dan Khajah Sahib juga bertemu dan mereka memberi kabar bahwa upaya pemindahan kasus tidak berhasil. Pengadilan tinggi tidak berhasil memindahkan kasus yang telah dimohonkan. Kemudian Hadrat Sahib pergi ke Gurdaspur dan dalam perjalanan tidak memberitahu Khajah Sahib dan Maulwi Sahib tentang kejadian tersebut. Beliau tidak membicarakan apa yang telah terjadi. Ketika beliau tiba di rumah di Gurdaspur, tempat beliau akan menginap, sesuai kebiasaan, beliau pergi ke kamar terpisah dan berbaring di tempat tidur. Hadrat Masih Maud alaihi salam berbaring. Tetapi saat itu, kata Maulwi Sahib, bulu roma kami berdiri, karena sekarang apa yang akan terjadi? Hakim telah membuat janji yang kuat. Beliau, yakni kata Maulwi Sahib, setelah beberapa saat memanggil saya. Kata beliau, saya pergi dan saat itu Hadrat Mirza Sahib telah menaruh kedua tangannya yang dikepal di bawah kepalanya dan berbaring terlentang. Ketika saya masuk, beliau berbaring miring dengan sikut bertumpuk dan kepala ditopang oleh telapak tangan dan bersabda kepada saya bahwa saya memanggil Anda untuk mendengar seluruh kejadian itu, apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu tidak ada orang lain di kamar kecuali Mia Shadi Khan yang berdiri di pintu. Saya menceritakan seluruh kisah. Bagaimana kami datang ke sini dan menemukan Dr. Ismail Khan Sahib menangis. Kemudian bagaimana Dr. Sahib menceritakan kejadian kedatangan Munshi Muhammad Hussein. Dan kemudian apa yang diceritakan Muhammad Hussein. Hadrat Sahib mendengarkan dengan tenang. Ketika saya sampai pada kata buruan, yaitu dia berkata bahwa buruan ada di tangan saya. Tiba-tiba Hadrat Masih Maud alaihi salam bangkit dan duduk. Mata beliau bersinar dan wajah menjadi merah. Dan beliau bersabda, saya buruannya? Saya bukan buruan. Saya adalah singa. Dan itu pun singa Allah. Bisakah dia mengulurkan tangan pada singa Allah? Coba saja dia lakukan. Kata-kata ini diucapkan dengan suara yang begitu lantang, sehingga semua orang di luar kamar terperanjat dan terkejut dengan penuh keheranan. Tetapi tidak ada yang masuk ke kamar. Hadrat Masih Maud alaihi salam mengulangi kata-kata singa Allah beberapa kali, dan saat itu mata beliau yang biasanya tertunduk dan setengah tertutup, benar-benar terbuka seperti mata singa dan bersinar seperti api, dan wajah begitu merah sehingga tidak bisa dilihat. Kemudian beliau bersabda, apa yang harus saya lakukan? Setelah berbicara, beliau bersabda, apa yang harus saya lakukan? Saya telah mempersembahkan diri di hadapan Allah bahwa saya siap mengenakan besi di tangan dan kaki saya demi agamamu. Artinya, borgol bisa dipasang pada saya, tidak masalah. Saya siap memakai belenggu, tidak ada apa-apanya. Saya tidak peduli dengan itu. Tetapi dia berkata, yaitu Allah Ta'ala berfirman, tidak, aku akan melindungimu dari kehinaan dan akan membebaskanmu dengan kehormatan. Kemudian beliau mulai berkhutbah tentang cinta kepada Allah dan berbicara dengan penuh semangat selama sekitar setengah jam tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala. Konsep pengorbanan dalam cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala sungguh luar biasa. Betapa besarnya kepercayaan beliau kepada zat Allah Ta'ala, dan kepercayaan ini adalah hasil dari cinta kepada Allah. Dan ini adalah keyakinan bahwa karena saya mencintai Allah Ta'ala dan siap untuk setiap pengorbanan deminya, maka Allah Ta'ala tidak akan membiarkan saya hancur. Ada kejadian lain yang serupa. Suatu kali ketika Superintenden Polisi Kapten Douglas datang tiba-tiba ke Kadian bersama pasukannya dengan tuduhan pembunuhan Lekram, dan Hadrat Mir Nasir Nawab Sahib mendapat informasi tentang hal ini, beliau pergi menemui Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam keadaan sangat panik dan dengan suara terbata-bata menyampaikan dengan susah payah bahwa superintenden datang dengan surat perintah penangkapan dan membawa borgol. Hadrat Aqdas Masih Maud alaihi salam saat itu sedang menulis bukunya yang berjudul Nurul Quran. Mengangkat kepala dengan tenang, beliau bersabda sambil tersenyum, Mir Sahib, orang-orang mengenakan gelang emas dan perak dalam kegembiraan, maka kita akan menganggap bahwa kita telah mengenakan gelang besi di jalan Allah Ta'ala. Kemudian setelah sedikit merenungkan, beliau bersabda, tetapi itu tidak akan terjadi karena Allah Ta'ala memiliki kepentingan pemerintahannya sendiri. Dia tidak menghinakan para khalifah dan utusannya seperti itu. Dan memang demikianlah yang terjadi. Dan mereka tidak berhasil. Demikian pula sebuah riwayat yang ditulis oleh Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti. Beliau berkata bahwa suatu kali beliau bersabda di Jalandhar, di saat cobaan, kami khawatir tentang beberapa orang yang lemah hati dalam jemaat kami.
orang-orang yang lemah hati dalam jemaat, mereka yang menjadi kekhawatiran kami. Cobaan memang datang, baik dalam bentuk kasus maupun penentangan terhadap beliau dan anggota jemaat beliau. Pada saat seperti itu, beliau bersabda bahwa kami khawatir tentang beberapa orang yang lemah hati dalam jemaat kami, yaitu mereka yang imannya lemah. Kemudian beliau bersabda, adapun keadaan saya adalah bahwa jika saya mendengar suara yang jelas bahwa engkau akan dikecewakan dan kami tidak akan mengabulkan permintaanmu, demi Allah, saya bersumpah bahwa tidak akan ada pengurangan sedikit pun dalam cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala dan pengkhidmatan kepada agama ini. Bahkan saat itu pun, saya tidak akan meninggalkan Allah. Cinta tidak akan berkurang, karena saya telah melihatnya. Kepercayaan dan keyakinan saya kepada Allah Ta'ala, cinta dalam diri saya tidak akan berkurang apapun yang terjadi. Demikian pula Nawab Mubarakah Begum Saibah menceritakan sebuah riwayat. Beliau berkata, cinta kepada zat yang maha suci Allah, yang paling beliau cintai, dalam zat yang maha tinggi Allah Ta'ala, cinta yang meresap di setiap partikel ruh dan tubuh beliau, terlihat jelas dalam setiap perkataan dan perbuatan beliau setiap saat. Saya telah mendengar beliau alaihissalam berdoa dengan penuh kerinduan memanggil Rabb yang maha mulia, selain pada waktu-waktu salat. Tidak hanya pada waktu salat, tetapi juga dalam keadaan biasa. Saya mendengar beliau berdoa dengan penuh kerinduan. Dan apa yang beliau katakan, Allahku yang tercinta, Allahku yang tercinta, Allahku yang tercinta. Beliau terus memanggil dengan suara itu, dan suara itu, kata beliau, seolah-olah saya masih mendengarnya sekarang, bergema di telinga saya, dan saya melihat air mata beliau mengalir. Pemandangan ini adalah di hadapan saya. Beliau telah menggambarkan suatu masa, menyajikan contoh gairat kecintaan beliau alaihissalam kepada Allah Ta'ala yang maha kekal dan abadi yang tercinta. Beliau berkata, ini adalah keadaan doa yang saya saksikan, tetapi saya juga akan menceritakan satu kejadian. Beliau radhiyallahu anha menulis bahwa beliau alaihissalam sedang berada di kamar, bersiap untuk pergi keluar. Saya berada di dekat beliau. Pelayan khusus bibi kami yang juga menjadi Ahmadi, hampir bersamaan dengan bibi dan dimakamkan di Bashi Makbarah, datang menemui Hadrat Amma Jan dan dengan penuh kasih sayang mulai mengungkapkan bela sungkawa atas wafatnya paman kami yang bernama Mirza Imamuddin Sahib. Ketika kata-kata keluar dari mulutnya yang mengatakan, dia adalah orang yang sangat baik, dalam bahasa Punjabi. Hadrat Masih Maud alaihissalam keluar, wajah mulia beliau memerah, beliau memukul tongkatnya ke tanah dan berkata, sungguh sial, kamu memuji musuh Tuhanku di rumahku. Mirza Imamuddin telah murtad dari Islam dan biasa mengejek Allah Ta'ala. Kecemburuan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak dapat menerima bahwa di dalam rumahnya, di rumahnya sendiri, orang tersebut dipuji-puji. Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha menulis bahwa ada keagungan sedemikian dalam suara beliau sehingga wanita itu berlari dengan cepat dari sana. Mirza Imamuddin adalah seorang ateis dan bagaimana mungkin beliau alaihissalam dapat menerima pujian sebesar itu untuk seorang ateis di rumah beliau. Beliau alaihissalam dengan mengikuti jejak junjungan beliau Hadrat Muhammad Rasulullah SAW telah menghabiskan waktunya dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala sejak masa kanak-kanak dan masa muda. Dalam sebuah riwayat, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu menulis, seorang tuan tanah yang beragama Sikh menceritakan bahwa ia membawa pesan pekerjaan dari kakeknya untuk Hadrat Masih Maud alaihissalam. Suatu ketika, seorang pejabat tinggi atau pembesar bertanya kepada kakek kami, saya dengar Anda memiliki seorang putra yang lebih muda, tetapi kami belum pernah melihatnya. Ayahanda Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab sambil tersenyum, ya, saya punya seorang putra yang lebih muda, tetapi ia jarang terlihat, seperti pengantin baru yang baru menikah. Jika ingin melihatnya, pergilah ke salah satu sudut masjid. Dia adalah seorang masiter, yakni orang yang waktunya habis di masjid. Riwayat ini dijelaskan lebih lanjut oleh Mirajuddin Sahib Umar bahwa ayah beliau berkata, pergilah ke masjid dan carilah di tempat pancuran air wudhu. Jika tidak ada di sana, janganlah putus asa, masuklah ke dalam masjid dan carilah di salah satu sudutnya. Jika di sana pun tidak ada, jangan pulang dengan kecewa, lihatlah di balik gulungan tikar. Mungkin seseorang telah menggulung dirinya di sana. Karena dalam hidupnya pun ia sudah seperti orang yang mati atau fanafillah. Keadaan beliau dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala sudah mencapai tingkat di mana jika seseorang menggulungnya dalam tikar salat, ia tidak akan bergerak atau menyadarinya. Demikian pula, Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan dari Haji Abdul Majid Sahib Ludhianawi,
Suatu ketika Huzur alaihissalam berada di Ludhiana. Di rumah saya ada sebuah pohon neem. Karena saat itu musim hujan, daun-daunnya berwarna hijau dan sangat indah. Huzur alaihissalam bersabda kepada saya, Haji Sahib, lihatlah betapa indahnya daun-daun pohon ini. Haji Sahib menuturkan bahwa saat itu ia melihat mata Huzur alaihissalam berkaca-kaca penuh air mata. Kekuasaan dan kecintaan Allah Ta'ala teringat oleh beliau, sehingga air mata beliau pun mengalir. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, ada seseorang di sini yang kemudian menjadi Ahmadi yang sangat ikhlas. Namun sebelum menjadi Ahmadi, Hadrat Sahib alaihissalam sempat tidak berkenan kepadanya selama 20 tahun. Alasannya adalah karena Hadrat Masih Maud alaihissalam merasa sangat tidak nyaman dengan satu perbuatannya. Ketika putra orang tersebut meninggal dunia, Hadrat Masih Maud alaihissalam pergi bersama saudara laki-laki beliau untuk menyampaikan bela sungkawa. Ada kebiasaan di sana bahwa jika seseorang datang dan memiliki hubungan pertemanan yang erat, mereka akan berpelukan sambil menangis dan berteriak. Sesuai kebiasaan itu, orang tersebut memeluk kakak laki-laki Hadrat Masih Maud alaihissalam sambil menangis dan berkata, Tuhan telah berbuat zalim kepadaku. Mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam merasa sangat benci terhadap ucapan itu, sehingga beliau tidak ingin melihat wajahnya lagi. Namun kemudian Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang tersebut sehingga ia keluar dari kebodohannya itu. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah lain dari Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Thalwi. Hadrat Masih Maud alaihissalam menderita sakit pusing atau vertigo. Terdengar kabar tentang seorang tabib yang memiliki keahlian khusus dalam mengobati penyakit ini. Tabib itu dipanggil dari tempat yang jauh dengan dikirimkan ongkos perjalanannya. Setelah memeriksa Huzur alaihissalam, tabib itu berkata, saya akan menyembuhkan Anda dalam 2 hari. Saya akan membuat Anda sehat kembali. Mendengar hal ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam masuk ke dalam dan menulis surat kepada Hadrat Maulwi Nuruddin Sahib dengan mengatakan, saya sama sekali tidak ingin berobat kepada orang ini. Beraninya ia mengaku pemilik sifat ketuhanan. Berikanlah ia uang ongkos pulang dan tambahan 25 rupiah, lalu suruh ia pergi. Maka hal itu pun dilakukan. Beliau alaihissalam bersabda, orang ini berkata bahwa ia akan menyembuhkan saya. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan selain Allah Ta'ala? Sang penyembuh sejati hanyalah zat Allah Ta'ala. Kisah lainnya menceritakan tentang Chaudhry Rustam Ali Khan Sahib almarhum, seorang inspektur kereta api yang sangat mukhlis. Beliau biasa menyisihkan hanya 20 rupiah untuk dirinya sendiri dan mengirimkan seluruh sisa gajinya 150 rupiah kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketika putra satu-satunya sakit, ia membawanya ke Kadian bersama istrinya dan menginap di rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Suatu hari Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, semalam aku bermimpi ada seseorang yang mencaci maki Tuhanku dan aku merasa sangat sedih karenanya. Keesokan harinya putra Chaudhry Sahib wafat. Karena itu adalah putra satu-satunya, ibunya sangat histeris dan dalam keadaan itu ia berteriak, wahai yang zalim, engkau telah berbuat zalim kepadaku, yakni ditujukan kepada Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam mendengar kata-kata itu. Beliau segera keluar dengan perasaan sangat sedih dan bersabda dengan penuh keagungan, seketika ini juga keluarkan wanita ini dari rumahku. Ibu dari Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib yang bijaksana kemudian menasihati istri Chaudhry Sahib bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat marah. Wanita itu bertobat, memohon maaf, dan berjanji tidak akan menangis lagi. Ibu Mir Sahib kemudian memohon kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, mohon maafkan dia telah bertobat dan tidak menangis lagi. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, baiklah, biarkan dia tinggal dan persiapkanlah pengurusan jenazah anak itu. Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani saat menuliskan kesan-kesannya mengenai sirat kehidupan Hadrat Masih Maud alaihissalam, menyampaikan sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau menulis, beliau alaihissalam bersabda, setiap kali berkesempatan pergi ke Dalhousie, melihat bagian pegunungan yang hijau subur dan air yang mengalir, maka dalam diri saya secara alami muncul gejolak dan hasrat yang tak terbendung untuk memuji sanjung Allah Ta'ala. Dan ada kelezatan tersendiri dalam beribadah. Saya melihat bahwa di sana terdapat kesempatan yang baik untuk berkhalwat, yakni menyendiri. Demikian pula, saat menyebutkan tentang kelezatan, cinta, dan kasih sayang tersebut, beliau alaihissalam bersabda pada suatu kesempatan, sebuah kecintaan ilahi yang penuh kelezatan, yang terpelihara oleh kelezatan perjumpaan dengannya, ini diletakkan di dalam hati mereka. Jika keberadaan mereka, yakni
orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala ditumbuk dalam lesung musibah dan diperas dalam alat pemeras yang keras, maka saripati mereka tidak lain adalah kecintaan kepada ilahi semata. Artinya, sedemikian rupa cinta yang ada di dalam hati orang-orang yang mencintai Allah Ta'ala, sehingga meskipun mereka ditumbuk dalam lesung atau dimasukkan ke dalam penggilingan, lalu dilumatkan, atau diperas hingga saripatinya keluar, atau dimasukkan ke dalam alat pemeras apapun, maka kalian tidak akan melihat apapun di sana selain cinta kepada ilahi. Riwayat lain disampaikan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dari Malik Maula Baksh Sahib, yakni ketika Hadrat Sahib Zada Mirza Mubarak Ahmad almarhum, yakni putra Hadrat Masih Maud salam sedang sakit, kekhawatiran dan kegelisahan Hadrat Masih Maud salam terhadapnya seringkali terlihat. Ketika Sahib Zada Sahib meninggal dunia, Sardar Fazal Haq Sahib, Dr. Ibadullah Sahib almarhum, dan saya sendiri, yakni periwayat, datang ke Kadian dengan maksud untuk menyampaikan bela sungkawa. Namun, ketika Hadrat Masih Maud salam datang ke masjid, beliau tampak seperti biasanya, bahkan terlihat lebih bahagia di mata beliau. Ketika kewafatan putra beliau disebutkan, Hadrat Masih Maud salam bersabda, Mubarak Ahmad telah meninggal dunia. Firman Tuhanku telah tergenapi. Dia sebelumnya telah memberitahu bahwa anak ini akan meninggal dengan segera atau akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Maka Allah telah memanggilnya kembali. Jangankan satu Mubarak Ahmad, jika ada 1000 putra dan 1000 ribunya meninggal dunia dan Tuhanku ridho, maka itu lebih baik. Firman-Nya telah terpenuhi dan disitulah letak kebahagiaan saya. Melihat keadaan ini, mereka, ini para tamu berkata bahwa mereka datang untuk menyatakan duka cita, namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengungkapkan bela sungkawa tersebut. Hadrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha menulis, cinta sejati beliau, yakni Hadrat Masih Maud salam kepada Zat Allah Ta'ala yang Maha Suci, senantiasa terlihat setiap waktu. Saya pernah sekali melihat beliau berdoa sambil menangis. Dengan penuh kepedihan, beliau menyeru Tuhan beliau, kekasih beliau, dan berulang-ulang dengan kalimat, Allahku tercinta, Allahku tercinta, mengalir dari lisan beliau. Ini adalah apa yang saya saksikan sendiri. Beliau adalah pecinta Rasulullah SAW dan pecinta Allah beliau yang maha tinggi. Di wajah beliau terpancar cahaya kecintaannya, dan di lisan beliau pun mengalir cahaya yang sama. Dari lisan beliau terpancar mata air cahaya tersebut, namun mereka yang buta matanya tidak dapat melihatnya. Ketika seorang tokoh sufi terkemuka dari Ludhiana, Hadrat Munshi Ahmad Jan Sahib hendak berangkat haji, Hadrat Masih Maud salam menulis surat kepadanya. Dalam surat itu, beliau alaihissalam menulis, ingatlah permohonan rendah hati dari hamba yang tak berarti ini, bahwa ketika atas karunia Allah Ta'ala Anda berkesempatan menziarahi Baitullah, maka di tempat yang terpuji dan penuh berkah, Maqam Mahmud itu, atas nama hamba Allah Ta'ala yang hina ini, sampaikanlah permohonan dengan kata-kata penuh kerendahan hati dan kepasrahan dari lubuk hati yang paling dalam. Wahai Arhamur Rahimin, yang maha penyayang di antara para penyayang, seorang hambamu yang tak berdaya, tak berarti, penuh kelemahan, dan tidak layak, bernama Ghulam Ahmad yang berada di tanah Hindia, memohon, wahai Arhamur Rahimin, ridholah engkau kepadaku, ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku, karena engkau maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadikanlah aku wujud yang melakukan apa saja yang membuatmu sangat ridho. Berikanlah jarak antara aku dan hawa nafsuku sejauh jarak antara timur dan barat. Jadikanlah hidupku, matiku, dan setiap kekuatan yang aku miliki hanya di jalanmu. Hidupkanlah aku dalam cintamu, matilah aku dalam cintamu, dan bangkitkanlah aku bersama para pecintamu yang sempurna. Wahai Arhamur Rahimin, selesaikanlah dengan karuniamu tugas penyebaran agama yang engkau amanatkan kepadaku, dan juga pengkhidmatan yang semangatnya telah engkau tanamkan di hatiku. Sempurnakanlah hujah Islam melalui tangan hamba ini terhadap para penentang dan semua orang yang tidak mengetahui keindahan Islam. Jagalah hamba ini, orang-orang yang ikhlas dan rekan-rekan seperjuangan dalam perlindungan ampunan dan kasih sayangmu. Jadilah sang penjamin bagi mereka di dunia dan akhirat, dan masukkanlah semuanya ke dalam Darur Ridha, tempat keridhaanmu, serta turunkanlah salawat, salam, dan keberkatan yang sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Saya telah membacakan sebagian dari doa tersebut. Mungkin saja ada yang tidak terbaca. Bagaimanapun,
Hadrat Munshi Sahib sesuai perintah Hadrat Masih Maud salam berdoa dengan doa ini bersama rombongannya di Baitullah dan Arafah pada saat Haji Akbar tahun itu. Kita melihat bagaimana setiap kata dalam doa ini diwarnai oleh kecintaan ilahi, terpancar gejolak kecintaan mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kasih kecintaan kepada Allah Ta'ala meresap dalam setiap sendi kata-kata beliau. Hadrat Masih Maud salam bersabda, "Aku katakan bahwa seandainya aku diyakinkan bahwa dengan mencintai Allah Ta'ala dan menaatinya, aku akan diberikan hukuman yang paling berat sekalipun, maka aku bersumpah demi Tuhan bahwa fitrat atau tabiatku telah diciptakan sedemikian rupa sehingga ia akan siap menanggung penderitaan dan musibah itu dengan penuh kelezatan, semangat cinta, dan kerinduan. Meskipun ada keyakinan akan datangnya azab dan kepedihan itu, hatiku menganggap bahwa keluar satu langkah saja dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu adalah lebih buruk daripada 1000, bahkan kematian yang tak terhingga. Serta menganggapnya sebagai kumpulan dari segala duka dan musibah. Beliau alaihissalam kemudian bersabda, betapa malangnya manusia yang sampai saat ini belum mengetahui bahwa ia memiliki satu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Surga kita adalah Tuhan kita. Kelezatan tertinggi kita ada pada Tuhan kita, karena kita telah melihatnya dan menemukan setiap keindahan padanya. Kekayaan ini layak diambil meskipun harus ditebus dengan nyawa, dan permata ini layak dibeli meskipun harus kehilangan seluruh keberadaan diri. Wahai kalian yang luput dari rahmat ini, berlarilah menuju mata air ini agar ia memuaskan dahaga kalian. Ini adalah mata air kehidupan yang akan menyelamatkan kalian. Apa yang harus aku lakukan dan bagaimana cara menanamkan kabar suka ini ke dalam hati-hati manusia? Dengan genderang apa aku harus mengumumkannya di pasar-pasar bahwa inilah Tuhan kalian agar orang-orang mendengarnya? Dan dengan obat apa aku harus mengobati agar telinga orang-orang terbuka untuk mendengar? Jika kalian menjadi milik Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan menjadi milik kalian. Kalian akan tertidur dan Allah Ta'ala akan terjaga untuk kalian. Kalian akan lalai dari musuh, namun Allah akan mengawasinya serta menggagalkan rencananya. Kalian belum mengetahui kekuatan apa saja yang ada pada Tuhan kalian. Jika kalian mengetahuinya, tidak akan ada hari di mana kalian merasakan kesedihan yang mendalam demi dunia. Seseorang yang memiliki khazanah di sisinya, apakah ia akan menangis, berteriak, dan merasa binasa hanya karena kehilangan satu keping uang? Jika kalian mengetahui khazanah ini, bahwa Allah akan menolong kalian di setiap waktu kalian membutuhkan, maka mengapa kalian begitu hilang kesadaran demi dunia? Allah adalah khazanah yang tercinta, maka hargailah Dia, karena Dia adalah penolong kalian di setiap langkah. Tanpa Dia, kalian bukanlah apa-apa, dan segala sarana serta siasat kalian pun tidak ada artinya sama sekali. Kemudian dengan cara yang sangat indah, beliau alaihissalam menyatakan kecintaan kepada Allah. Wahai Tuhanku, pelindungku, Malikku yang terkasih, wahai kekasihku, wahai dambaan hatiku, dunia mengatakan, yakni kepada diri beliau sendiri, bahwa aku adalah kafir. Namun mungkinkah aku menemukan wujud yang lebih terkasih daripada engkau? Jika ada, maka demi Dia aku akan meninggalkanmu. Namun aku melihat bahwa di saat orang-orang lalai dari dunia ini, di saat kawan maupun lawan tidak mengetahui bagaimana keadaanku, pada saat itulah engkau membangunkanku dan berfirman dengan penuh cinta dan kasih, "Janganlah bersedih, aku bersamamu." Maka wahai maulaku, bagaimana mungkin setelah semua ihsan atau kebaikan ini aku akan meninggalkanmu? Sekali-kali tidak, sama sekali tidak. Hadrat Masih Maud salam bersabda, "Aku tidak dapat menghitung tanda-tanda yang aku ketahui. Aku mengenalimu bahwa engkaulah Tuhanku." Beliau berucap kepada Allah Ta'ala dengan berkata, "Oleh karena itu, jiwaku melompat kegirangan mendengar namamu, sebagaimana seorang bayi yang masih menyusu kegirangan melihat ibunya. Namun sayangnya, sebagian besar orang tidak mengenaliku dan tidak menerimaku." Inilah kecintaan ilahi yang luar biasa yang tumbuh dalam diri Hadrat Masih Maud salam karena ketaatan sempurna kepada sang majikan beliau Rasulullah SAW, dan beliau pun memberikan nasihat yang sama kepada jemaatnya. Beliau bersabda, "Bersiaplah untuk setiap pengorbanan. Ketika kalian berkorban demi Allah Ta'ala, menyatakan cinta kepadanya, dan menunaikan haknya, maka Allah Ta'ala pun akan mencintai kalian sedemikian rupa sehingga Dia akan melindungi kalian dari setiap musuh, menyelamatkan kalian dari setiap kesulitan, dan apapun pekerjaan yang kalian lakukan demi keridaan-Nya, Allah Ta'ala akan melimpahkan kalian dengan karunia yang tak terhitung jumlahnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti." Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita kekasihnya dan orang yang mencintainya.
Sejak kemarin tahun baru telah dimulai dan semua orang mengetahuinya, orang-orang saling mengucapkan selamat satu sama lain. Berdoalah semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keberkatan bagi kita. Semoga Allah telah menggagalkan rencana-rencana para penentang dan musuh serta menganugerahi jemaat dengan kemajuan yang lebih besar dari sebelumnya. Kita yang berada di luar negeri, khususnya di negara-negara yang bebas ini, sedang merayakan kegembiraan tahun baru. Bahkan di Pakistan pun orang-orang merayakannya. Di saat seperti ini, ingatlah saudara-saudara kita yang dipenjara dalam doa-doa Anda sekalian. Di penjara-penjara Pakistan, sebagaimana yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, Mubarak Sani Sahib dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan ada tawanan lain yang berada dalam kondisi terbelenggu. Dalam kondisi seperti ini pun, mereka memasuki tahun baru sambil bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak ada keluhan dari mereka. Demi keridhaan Allah Ta'ala, mereka memakai belenggu besi. Semoga Allah Ta'ala segera menciptakan sarana pembebasan bagi mereka. Semoga kita semua dan para tawanan, serta seluruh Ahmadi yang berada dalam kesulitan, dianugerahi pemahaman tentang cinta ilahi lebih dari sebelumnya. Semoga kesulitan tidak membuat cinta kita kepada Allah Ta'ala berkurang, melainkan semakin bertambah. Berdoalah juga bagi orang-orang yang dizalimi. Semoga Allah Ta'ala membebaskan semua orang yang dizalimi di dunia dari cengkeraman para penzalim, dan semoga perdamaian tegak di dunia. Setelah salat nanti, saya akan mengimami salat jenazah gaib. Ada 3 jenazah. Yang pertama, Rehana Basma Sahibah. Beliau adalah istri dari Sayyid Ahmad Sahib Nasir. Beliau wafat beberapa hari lalu pada usia 90 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi'ah. Beliau adalah cicit dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, cucu dari Hadrat Mirza Sultan Ahmad radhiyallahu anhu, putri dari Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib radhiyallahu anhu, dan cucu perempuan dari pihak ibu Hadrat Mir Ishaq Sahib. Setelah menikah, beliau pindah ke Afrika Timur bersama suaminya dan menetap di Kenya. Di sana beliau berkhidmat di Lajnah dan telah lama berkhidmat di kepengurusan jemaat. 2 putra beliau adalah wakaf zindagi, Sayyid Tahir Ahmad Sahib, Additional Nazir Isyaat di Anjuman Ahmadiyah Rabwah, dan Sayyid Muzaffar Ahmad berkhidmat di Nizamud Jaidad. Beliau memiliki 3 putra, salah satunya Anis Ahmad Sahib, dan putri-putrinya adalah Sultana Sahibah, yakni istri Dr. Mirza Sultan Ahmad Sahib, serta Farhana Sahibah, istri Mirza Kalim Ahmad Sahib, menantu dari Sahibzada Mirza Wasim Ahmad Sahib. Putra beliau, Sayyid Tahir Ahmad Sahib, menuturkan bahwa ibunya memiliki kecintaan dan keterikatan yang sangat besar terhadap Al-Quran. Beliau menilawatkan dengan teratur. Beliau juga memiliki hubungan kecintaan dan keikhlasan yang luar biasa terhadap khilafat. Hal-hal ini ditulis oleh semua anak beliau. Akhlak istimewa inilah yang beliau tanamkan pada anak-anaknya. Putranya, Anis Ahmad Sahib, menulis, beliau selalu hadir dalam suka dan duka setiap orang. Beliau secara khusus menasihati kami untuk membayar candah dan selalu bertanya apakah sudah dibayar atau belum. Demikian pula beliau selalu mendorong kami untuk menjalankan puasa nafal. Putri beliau, Farhana Fauzia Sahibah, mengatakan, sejak kecil saya melihat ibu saya disiplin dalam salat tahajud. Beliau sendiri sangat menjaga salatnya dan menasihati anak-anak untuk salat tepat waktu. Karena sering membaca Al-Quran, putrinya menceritakan bahwa ibunya hafal surah-surah yang panjang. Beliau sering berkata kepada kami, bacalah Al-Quran dengan suara yang lantang. Karena beliau sering mempelajari Al-Quran dengan sangat mendalam, beliau memiliki keistimewaan bahwa jika kami duduk agak jauh dan melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Quran, maka beliau akan langsung memperbaiki kesalahan tersebut meskipun hanya dengan mendengarkan. Selain itu, beliau sangat murah hati dalam mengkhidmati tamu. Dahulu, fasilitas belum semudah sekarang. Terkadang di musim dingin tidak ada air panas dari mesin pemanas air, sehingga harus memanaskan air sendiri di pagi hari. Namun, beliau selalu menyediakan air panas bagi tamu untuk berwudu. Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah memiliki hubungan persahabatan dengan suami beliau, Sayyid Ahmad Sahib Nasir. Ketika beliau, yakni Huzur keempat, melakukan perjalanan dan menginap di rumah mereka,
Hadrat Khalifatul Masih keempat sendiri menceritakan bahwa di pagi hari beliau, yakni Rehana Sahibah, sudah menyiapkan air panas untuk berwudu di kamar mandi. Suatu hari, Khalifatul Masih Ar-Rabi berniat bangun lebih awal untuk memanaskan air sendiri agar tidak merepotkan beliau. Namun meskipun sudah bangun sangat pagi, air panas ternyata sudah tersedia di sana. Beliau juga menghadapi banyak kesulitan keuangan, namun beliau mengelola rumah tangganya dengan sangat rapi dan bijaksana. Dahulu beliau tinggal di Kenya, kemudian atas arahan Hadrat Musim Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah, mereka kembali ke Pakistan. Di sini kondisi tidak semudah sebelumnya, namun beliau menghadapi segalanya dengan senyuman dan kesabaran. Saudara perempuan beliau, Atika Farzana, mengatakan bahwa beliau memiliki gairat, semangat membela jemaat yang sangat tinggi dan tidak suka mendengar apapun yang menentang jemaat. Saudara perempuan lainnya, Durre Sharwar Durdana, menceritakan bahwa beliau terbiasa bangun tahajud bahkan tanpa alarm. Mengenai kekhawatiran tentang pernikahan 5 putrinya, beliau, yakni Rehana Sahibah, berkata, "Jangan khawatir, Allah Ta'ala akan mengatur jodoh kalian dengan baik." Dan Allah pun memudahkan urusan tersebut. Beliau adalah sosok yang sangat sabar, bersyukur, dan memiliki ketabahan yang luar biasa. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Berikutnya adalah untuk yang terhormat Ifat Halim Sahibah, mantan Sadar Lajnah Imailah Liberia. Beliau adalah istri dari Dr. Abdul Halim Sahib Wakaf Zindagi, penanggung jawab klinik di Monrovia, Liberia. Beliau jatuh sakit dan tampaknya datang ke Belanda untuk berobat. Beliau wafat pada 21 Desember pada usia 59 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musyiah yang berkorban sepertiga. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek buyutnya, Tuan Muhammad Ali Sahib, yang berbaiat di tangan Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu. Pada bulan Juli 2004, beliau pergi ke Liberia bersama suaminya. Beliau menghabiskan 21 tahun di Liberia dan selama itu berkhidmat sebagai Sadar Lajnah dalam berbagai kesempatan. Bahkan saat wafatnya pun, beliau masih mengemban tugas sebagai Sadar Lajnah. Beliau adalah rajin tahajud, disiplin dalam berpuasa, rutin membaca Al-Quran, memiliki hubungan kecintaan yang mendalam terhadap khilafat, dan menjalankan tanggung jawab pengkhidmatan dengan penuh keikhlasan. Beliau sangat aktif dalam penggalangan dana untuk jemaat, banyak bersedekah, sangat ramah, santun, dan memiliki semangat mengkhidmati kemanusiaan yang sangat mendalam. Beliau adalah wanita yang sangat salehah, tidak hanya membaca Al-Quran untuk diri beliau sendiri, beliau juga mengatur kelas khusus untuk lajnah dan mengajar anak-anak membaca Al-Quran hingga amin atau khatam Quran. Sifat keramah tamahan beliau sangat tinggi. Beliau tidak hanya menjamu tamu selama 1-2 hari, tetapi orang-orang bisa menginap berhari-hari dan beliau mengkhidmati mereka dengan penuh kegembiraan. Selama bulan Ramadan, beliau rutin menyiapkan sahur dan buka puasa bagi mereka yang membutuhkan. Setiap orang yang mengenal beliau selalu menyebutkan sifat luhur ini dengan penuh rasa cinta. Arfa Sahibah, seorang ketua lajnah di sana, menuturkan tentang kedisiplinan beliau, yang di almarhumah, dalam salat, menuturkan, jika ada kesempatan berkunjung ke rumahnya, kedisiplinan salat beliau adalah sedemikian rupa, sehingga jika waktu salat tiba saat sedang bekerja, beliau akan berkata, kita salat dulu, baru kemudian melanjutkan pekerjaan. Tidak ada istilah selesaikan pekerjaan dulu baru salat, melainkan salat harus diutamakan sebelum melanjutkan aktivitas lainnya. Demikian pula, Farruh Shabir Sahib, seorang mubalik di sana, mengatakan,
Jika kepribadian Ifat Halim Sahibah harus digambarkan dalam beberapa kata, maka cukup dengan mengatakan bahwa beliau adalah wajah sejati Ahmadiyah. Begitu juga seorang mubalik lokal Liberia, Momo Kroma Sahib, menuturkan, saya berkesempatan bertemu dan berbincang dengan beliau berkali-kali, dan setiap kali saya merasa seolah sedang berbicara dengan seorang ibu yang cintanya kepada anak-anaknya tidak memiliki batas. Beliau sendiri tidak memiliki anak kandung, namun beliau meninggalkan seorang suami. Selain itu, beliau mengadopsi 2 orang anak. Yang pertama adalah putri dari saudara laki-laki suaminya yang beliau asuh dan didik hingga kini berusia 14 tahun. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki asal Liberia bernama Ahmad Masrur Singbah. Beliau mengadopsinya sejak usia kecil, mengasuhnya seperti anak sendiri, dan menyekolahkannya. Saat ini anak tersebut adalah mahasiswa tingkat 5 di Jamiah Ahmadiyah Internasional Ghana. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa beliau untuk anak-anak tersebut dan memperlakukan beliau dengan ampunan serta rahmatnya. Selanjutnya yang ketiga adalah Mukarram Abdul Alim Al-Barbari Sahib dari Mesir. Beliau juga wafat beberapa hari lalu pada usia 64 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum adalah seorang Ahmadi yang saleh, ikhlas, dan penuh pengabdian. Istri dan putri beliau dengan karunia Allah Ta'ala juga seorang Ahmadi. Istri beliau menulis bahwa suami saya begitu mencintai Allah Ta'ala sehingga tampak seolah-olah beliau dilahirkan hanya untuk berzikir mengingat Allah. Beliau adalah sosok yang sangat berakhlak tinggi dan tidak pernah berprasangka buruk terhadap siapapun. Istrinya menuturkan, dalam 31 tahun kehidupan pernikahan kami, beliau tidak pernah menyakiti saya. Bahkan beliau adalah suami yang terbaik dan saleh. Putri beliau melakukan baiat pada tahun 2008 setelah menonton MTA Al-Arabiyah. Sebenarnya, Abdul Alim Sahib dan putrinya melakukan baiat pada tahun 2008 setelah menonton MTA. Istri beliau menulis bahwa awalnya saya menentang dengan sangat keras dan menciptakan banyak kesulitan serta memanggil anggota keluarga saya untuk ikut menentang. Namun ayah dan anak ini tetap bersabar, yakni suami dan putri saya. Suatu hari setelah salat, sang suami berdoa dengan suara keras. Saya mendengar beliau berulang kali berdoa untuk saya. Ya Rab, berikanlah hidayah kepada istriku, atau bawalah dia jauh dariku. Istri beliau berkata, saya sangat tersentuh oleh doa itu, namun saya tidak memberitahunya, dan saya terus berdoa sendiri. Akhirnya, setelah 1 bulan, atas karunia Allah Ta'ala, saya mendapatkan ketenangan hati dan kelapangan, dan diberi taufik untuk baiat. Allah Ta'ala senantiasa membimbing mereka yang dengan niat tulus mencari petunjuk. Setelah baiat, saudara-saudara laki-laki menentang dengan keras, namun beliau tetap teguh dalam keimanan. Saudara-saudaranya bahkan memanggil seorang ulama terkenal untuk memalingkannya dari Ahmadiyah, namun ulama tersebut gagal. Istrinya menulis bahwa suaminya memberikan satu jawaban tegas dengan mengatakan, kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam bagi saya sudah sangat jelas dan tertanam kuat di hati saya, sehingga saya tidak bisa berpaling dari keimanan saya. Melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam, saya telah memperoleh makrifat sejati tentang Allah Ta'ala yang tidak akan saya lepaskan dengan harga apapun. Lihatlah bagaimana gejolak cinta kepada Allah ini juga ditanamkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam ke dalam hati para pengikut beliau alaihissalam. Almarhum senantiasa melakukan mujahadah yang besar dalam ibadah. Istrinya mengatakan, selama 11 tahun beliau menanggung penderitaan akibat penyakit, namun selalu sabar dan ridho terhadap kehendak Allah. Beliau selalu berkata, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Bahkan di hari-hari terakhir menjelang wafatnya, kata-kata Allah, Allah senantiasa terucap dari lisan beliau. Sadar Jemaat Mesir menyatakan, beliau selalu melihat gejolak kecintaan yang langsung dan tulus terhadap jemaat dan khilafat dalam diri almarhum. Beberapa orang mencoba menjerumuskannya ke dalam fitnah, namun beliau tetap teguh dan setia pada janji baiatnya. Ratusan orang non-Ahmadi di desanya turut menyalatkan jenazah beliau bersama orang-orang Ahmadi. Putranya memang bukan seorang Ahmadi, namun almarhum telah berwasiat kepadanya, jenazahku harus diimami oleh orang Ahmadi.
Oleh karena itu, ketua jemaat mengimami salat jenazah tersebut di masjid non-Ahmadi dan orang-orang non-Ahmadi pun ikut serta di dalamnya. Putranya, meskipun bukan Ahmadi, memiliki akhlak yang baik dan sedang melakukan penelitian tentang jemaat. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan ampunan dan rahmatnya. Tahir Nadim Sahib juga menulis tentang beliau. Beliau menuturkan, beberapa tahun lalu saat berkunjung ke Mesir, saya bertemu dengan almarhum. Tahir Nadim Sahib mengatakan bahwa almarhum menceritakan kisah bayat istrinya. Almarhum berkata, iman saya kepada Hadrat Masih Maud Islam sudah kokoh sejak awal. Namun Allah Ta'ala mengabulkan doa saya dan semakin memperkokoh iman saya melalui bayatnya istri saya. Hal ini karena sebelumnya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa istri yang dulunya penentang keras saya, kini selalu pergi bersama saya ke setiap pertemuan jemaat dan dengan kegembiraan hati melakukan pekerjaan jemaat, seperti membersihkan, memasak, dan semua tugas lajnah lainnya. Semoga Allah telah senantiasa meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan anak-anak beliau, putri beliau, dan istri beliau. Semoga Allah telah juga memberi taufik kepada putra beliau untuk menerima jemaat, serta memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.